Halo, bertemu kembali bersama saya Jaman di channel Jaman Tasik. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai pertanyaan KPM. Ini merupakan KPM PKH yang dulu cair PKH-nya, tapi semenjak ada pemadanan data dan juga ada istilah online data, KPM tersebut tidak cair lagi bantuannya karena bermasalah data. Tapi masalahnya kok BPNT-nya sekarang cair gitu ya. Kalau dulu sih untuk PKH dan BPNT-nya sama-sama tidak cair, tapi sekarang yang cair hanya BPNT-nya saja. Kenapa PKH-nya tidak cair lagi? Nah, ini akan kita bahas kenapa seperti itu atau kira-kira apa penyebabnya di kesempatan video kali ini kita akan bahas ya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya yang selalu setia di channel Jaman Tasik, dan untuk Anda yang baru menemukan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe atau follow channel ini, dan juga like, komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten informasi mengenai bansos ataupun seputar PKH. Kita langsung saja bahas untuk pembahasan di video kali ini. Tadi, apakah penyebab bantuan PKH-nya tidak cair lagi, padahal sebelumnya cair, tapi sekarang yang cair itu hanya BPNT-nya saja. Nah, ini memang mungkin banyak sekali dialami oleh para KPM, termasuk para KPM di wilayah saya sendiri, yang mana dulu sebelum ada istilah pemadanan data atau data yang harus online itu semuanya cair. Tapi ketika misalnya ketika ada aturan baru yang mewajibkan KPM itu harus datanya online, kemudian padan juga, banyak sekali KPM yang akhirnya tidak cair lagi. Ini kenapa? Itu tentu kembali ke data masing-masing. Ketika datanya sudah online, kemudian datanya sudah padan, maka akan lancar bantuannya. Tapi ketika misalnya datanya tadi bermasalah, tidak online, kemudian juga tidak padan antara data DTKS, kemudian dengan data Capil, dan juga untuk data Dapodik untuk anak sekolahnya, pasti tidak akan cair. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin, kalau misal berbicara masalah data, kalaulah data si ibu tersebut misalnya masih bermasalah, kenapa BPNT-nya cair sedangkan PKH-nya tidak cair? Nah, ini pun harus kita pahami bahwa yang namanya aturan untuk PKH dengan BPNT itu berbeda ya. Kalau BPNT itu selama data pengurusnya tidak bermasalah maka akan cair. Tapi untuk PKH sendiri, sebagaimana kita katakan bahwa yang namanya PKH itu merupakan bantuan bersyarat, yang mana salah satu syaratnya adalah tadi ada komponen anak, kemudian ada komponen anak sekolah, ada komponen balita, lansia dan sebagainya. Nah, ketika misalnya data orang tuanya sudah betul tetapi data anak-anak atau data komponen syarat PKH-nya bermasalah, tentu itu akan menjadi masalah juga. Jadi sekali lagi untuk Anda para KPM PKH yang PKH-nya mungkin tidak cair lagi saat ini, tetapi hanya cair BPNT-nya saja. Kalau misalnya kita berbicara masalah data, saya yakin untuk data ibu atau data bapaknya yang BPNT-nya cair, berarti sudah tidak ada masalah lagi. Kalau misalnya dua-duanya, misalnya BPNT-nya tidak cair, kemudian PKH-nya tidak cair, itu bisa dipastikan bahwa data pengurusnya bermasalah. Tapi ketika misalnya data maksudnya ketika bantuan BPNT-nya cair tapi PKH-nya tidak cair, saya yakin untuk data pengurusnya itu sudah tidak bermasalah ya, dengan dibuktikan tadi adanya bantuan BPNT yang cair. Tapi kenapa PK-nya tidak cair? Berarti itu ada kaitannya dengan data anak-anak atau data komponen PKH-nya. Karena kita tahu bahwa yang namanya PKH itu dia tidak hanya mengandalkan data pengurusnya saja, tetapi juga dia akan melibatkan data komponen atau data anak-anaknya. Jadi ketika misalnya BPNT Anda cair tapi PK-nya tidak cair, pertama yang harus Anda telusuri adalah Anda harus memastikan data komponen atau data anak-anak Anda ini sudah online dan sudah sinkron. Ketika misalnya Anda punya balita kemudian tidak cair, Anda berarti harus memastikan data balita tersebut
di KK atau di Capil disinkronkan dengan data di TKS desa. Kemudian untuk Anda yang memiliki anak sekolah, Anda pun harus memastikan menyinkronkan data yang di Capil itu atau di KK dengan data yang di TKS desa dan juga dengan data Dapodik sekolahnya. Pun begitu dengan Anda yang mungkin memiliki lansia tapi lansia tidak cair, ataupun mungkin punya disabilitas tapi disabilitas juga tidak cair, itu pun Anda harus menyinkronkan data kakaknya yang dari Capil yang terbaru tentunya disinkronkan dengan data DTKS desa. Jadi jangan sampai ada data yang berbeda. Ketika misalnya data itu tidak Anda perbaiki, tidak Anda rubah gitu ya, maka sampai kapanpun saya jamin datanya mungkin atau bantuannya tidak akan cair. Tapi tadi bahkan berbeda ceritanya kalau misalnya ketika ada kesalahan data kemudian Anda lakukan perbaikan, maka insya Allah kedepannya mudah-mudahan akan bisa cair lagi bantuannya. Nah yang kedua, ketika misalnya Anda ini sudah memastikan atau meyakinkan bahwa data untuk komponen atau data untuk anak-anak Anda ini sudah sesuai, tadi sudah di kakaknya sudah sama, kemudian di DTKS desa sudah sama, di data Dapodik sekolah juga sudah sama, tapi tetap tidak cair. Nah berarti ini masuk ke misalnya apa ya, kondisi yang kedua, yang mana tadi mungkin Anda ini hanya perlu menunggu, karena tadi kita tahu bahwa yang namanya bantuan baik itu PKH ataupun yang lainnya itu dia ada batasan kuotanya. Jadi ketika misalnya kuotanya sudah penuh, walaupun tadi data Anda sudah betul, otomatis Anda tidak bisa masuk dulu ke PKH gitu ya, tapi harus menunggu dulu nanti alokasi atau menunggu jumlah kuota di PKH-nya berkurang, baru Anda bisa masuk nanti ke PKH lagi gitu ya. Tapi intinya pastikan data Anda ketika misal tadi Anda PKH-nya tidak cair tapi BPNT-nya cair, pastikan yakinkan bahwa data-data komponen atau anak Anda ini sudah benar ya, atau sudah tidak bermasalah semuanya. Nah kalau misal sudah yakin demikian, maka itu berarti tinggal menunggu milik masing-masing. Nah, itu yang bisa disampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.